Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Baik, kita mulai kajian kita. Ya, kajian pertemuan pertama membahas fikih saum, fikih puasa dari kitab Nailur Roja bisyarhi Safinatin Najah yang disusun oleh Allamah Al-Faqih Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya, yang mana beliau ini juga merupakan pengarang dari kitab atau matan Al-Yaqutun Nafis, ya. Jadi fasal terkait puasa ini, ya, dari matan Safinatun Najah ini bukanlah matan yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Jadi matan Safinatun Najah itu sebenarnya hanya sampai kitab atau pembahasan zakat saja. Adapun pembahasan puasa ini merupakan tambahan dari Syekh Muhammad, ya, Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ya, ulama Nusantara, dalam kitab beliau yaitu Kasyifatus Syajah. Jadi dalam kitab Nailur Roja ini pembahasan puasa ini merupakan pembahasan yang bukan dari pembahasan matan Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hadrami, ya. Namun matannya itu ditambahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita bacakan saja langsung. Faslun yajibu saumu Ramadana bi ahadi umurin khamsah. Ya, fasal. Wajibnya, ya, puasa Ramadan disebabkan, ya, salah satu dari 5 hal. Ya, ini terkait penentuan awal Ramadan. Ya. Kemudian kita bacakan syarahnya. Zikru lafzi Ramadana min ghairi idofati lafzi syahrin ilaihi ghairu makruhin ala sahihi. Kemudian penyebutan lafaz Ramadan, ya, tanpa diidofahkan dengan lafaz syahru, ya. Mengucapkan saumu Ramadan saja tanpa mengucapkan saumu syahri Ramadan, ya. Ghairu makruhin ala sahih, maka tidak makruh hukumnya menurut pendapat yang sahih. Ya, jadi kita mengucapkan saumu Ramadan saja itu diperbolehkan, tidak makruh. Ya, berbeda dengan pendapat lain yang mengatakan bahwasanya makruh mengucapkan puasa Ramadan, saumu Ramadan tanpa mengucapkan saumu syahri Ramadan. Ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki. Wa taqaddama fi arkanil islami anna sauma lughatan al-imsak. Ya, telah dibahas dalam pembahasan rukun-rukun Islam bahwasanya pengertian puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, yakni menahan diri, ya, secara mutlak, menahan diri dari, ya, berbagai sesuatu, misalkan menahan diri dari bergerak, menahan diri dari untuk tidak berbicara dan seterusnya, sebagaimana perkataan Maryam di dalam Al-Qur'an, inni nazartu lirahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ya, aku bernazar kepada Allah, ya, sauman, yaitu menahan diri dari tidak berbicara kepada, ya, orang lain. Jadi saum di sini maksudnya adalah al-imsaku anil kalam, menahan diri dari tidak berbicara. Itu dari sisi bahasa. Wa syar'an, dari sisi istilah syar'i, yakni imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusah. Itu imsakun makhsus, menahan diri, ya, yang sifatnya khusus, ya, ala wajhin makhsusin, dengan tata cara yang
dikhususkan biniyatin maksusah, dengan niat yang dikhususkan. Nah, yang dimaksud maksusah di sini yaitu akan kita pelajari pada fikih saum tersebut ya. Bagaimana niatnya, bagaimana syaratnya, apa saja rukun-rukunnya ya. Apa saja hal-hal yang harus kita hindari saat berpuasa dan seterusnya, itu akan kita bahas dalam fikih saum ini ya. Wal makna annahu yajibu shaumu ramadana ala man ijtama'at fihi syurutul wujubil atiyah biwujudi wahidin min khamsati umur biziyadatil itsnainil ladzaini lam yadhkurhuma tasiru sab'atan. Kemudian maknanya dari ya matan tersebut, yajibu shaumu ramadana bi ahadi umurin khamsah, yakni maknanya adalah bahwasanya puasa Ramadan itu menjadi wajib ya bagi orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat wujub ya, syarat-syarat wajib tersebut, biwujudi wahidin min khamsati umurin, dengan adanya satu dari 5 hal tersebut pada orang tersebut, biziyadatil itsnainil ladzaini lam yadhkuruhuma tasiru sab'atan ya. Kemudian musonif atau Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menambahkan 2 syarat lagi, yaitu yang tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ya, sehingga ditambah menjadi 2 sehingga menjadi 7 ya. Sebelum kita lanjutkan, jadi puasa Ramadan ini adalah puasa yang Allah wajibkan, dia hukumnya wajib sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan juga firman Allah Ta'ala, وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Barang siapa yang hadir pada bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa Ramadan. Kemudian di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Bahwasanya Islam itu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dibangun atas 5 dasar, 5 rukun. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah dan juga mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Kemudian yang kedua yakni mendirikan sholat, yang ketiga ya menunaikan zakat, yang keempat pergi haji ke Baitullah. Kemudian yang kelima adalah puasa Ramadan, sehingga puasa Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun Islam, dan para ulama telah bersepakat bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib ya. Maka orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia adalah kafir, keluar dari Islam, kecuali dia tidak tahu ya. Misalkan seperti dia baru masuk Islam, atau dia tinggal di daerah terpencil, terisolasi dari ulama, dari orang-orang yang mengetahui terkait fikih puasa, maka dia diberi uzur. Adapun orang yang dia meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, namun dia enggan berpuasa, tidak mau berpuasa tanpa uzur, maka dia mendapatkan hukuman ta'zir, yakni berupa dia ditahan, kemudian dia tidak diberikan makanan dan minuman di siang hari, sehingga dia menyerupai seperti orang yang sedang berpuasa ya. Selain itu dia juga harus mengkodok segera setelah selesai bulan Ramadan. Itu terkait hukum puasa Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri menambahkan 2 syarat yang tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Yaitu yang pertama, ahaduha ru'yatul alamatid dalati
ala subutihi fil biladil mu'tamadah, yakni melihat adanya tanda-tanda ya yang menunjukkan bahwasanya telah masuk bulan Ramadan fil bilad, di wilayah-wilayah tertentu, yang mana di sebagian daerah, sebagian ya wilayah itu ada yang menggunakan tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu sudah masuk ya, atau sudah datang bulan Ramadan. Kal qanadili al muallaqah bil manair, seperti lampu-lampu yang digantungkan di atas menara-menara masjid ya. Wasama'il madafi'i wat tabul, atau mendengar ya suara meriam atau suara gendang, mimma yahsulu bihi i'tiqadun jazimun, yang mana dengannya ya seseorang itu tahu dengan yakin bahwasanya bulan Ramadan itu sudah masuk atau sudah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ini di wilayah-wilayah tertentu di berbagai daerah ada yang menggunakan tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan sudah tiba. Ya, di antaranya adalah lampu-lampu yang digantungkan di atas menara masjid, atau mendengar suara meriam dan suara gendang. Ya. Sani hima. Kemudian yang kedua, ikhbaru adadi tawatur. Walau min kufarin biru yatil hilali al subutihi fi mahalin muttafikun matla'uhu ma'a matla'i mahallihi. Kemudian yang kedua, ya ini adanya kabar dari orang-orang yang banyak sekali jumlahnya ya, yang dia disifati sebagai tawatur, yakni sangat banyak jumlahnya, yang mana mustahil mereka berbohong atau bersepakat di atas kebohongan ya. Walau min kufar, meskipun ya kabar tersebut didapati dari orang-orang kafir, karena jumlahnya sangat banyak yang mengabarkannya, maka tidak disyaratkan orang yang mengabarkan tersebut dia harus seorang muslim. Maka meskipun yang mengabarkannya adalah orang kafir, karena dia jumlahnya banyak ya, melebihi batas mutawatir, maka diterima khobarnya. Biru yatil hilal, mengabarkan adanya terlihatnya hilal. Au subutihi fi mahallin muttafiqun matla'uhu ma'a matla'i mahallihi, atau ya bulan Ramadan tersebut sudah terlihat di suatu daerah, di suatu wilayah, yang mana wilayah tersebut ya itu memiliki tempat atau apa namanya waktu terbit dan terbenamnya matahari yang sama dengan wilayah tersebut. Maksudnya bagaimana? Misalkan seorang yang tinggal di Batam, misalkan di Batam itu dengan Singapura itu jaraknya dekat ya, sehingga waktu terbit dan terbenamnya matahari di Batam itu sama dengan waktu ya terbit dan terbenamnya matahari di Singapura misalkan. Ketika seseorang yang di apa namanya di wilayah Batam misalkan tidak melihat hilal Ramadan, tapi di Singapura yang memiliki waktu terbit dan terbenamnya sama, tapi di Singapura itu terlihat ya hilal Ramadan, maka bagi masyarakat atau warga yang ada di Batam itu juga harus ya wajib berpuasa Ramadan mengikuti wilayah di Singapura. Kenapa? Karena wilayah di Batam dan Singapura itu memiliki waktu terbit dan terbenamnya matahari yang bersamaan, sehingga ya wajib juga bagi warga masyarakat yang ada di Batam berpuasa sebagaimana ya masyarakat atau warga di Singapura itu berpuasa. Wazada Romli kawalidihi saminan. Kemudian Imam Ar-Romli, ya Syamsuddin Ar-Romli, dan juga ayahnya yaitu Syihabuddin Ar-Romli saminan, menambahkan rukun yang syarat yang ke-8. Wahwa wujubuhu ala man arafal hilala bihisabihi au tanjimihi. Itu wajibnya berpuasa Ramadan ya bagi orang yang mengetahui hilal dengan cara hisab atau dengan cara tanjim, ya dengan cara ilmu perbintangan.
Wa kadza man taqada sidqahuma. Demikian pula orang yang meyakini kebenaran keduanya, yaitu orang yang mengetahui hilal dengan hisab dan orang yang mengetahui dengan ilmu perbintangan. Ini menurut Imam Syamsuddin Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj dan juga ayahnya Syihabuddin Ar-Ramli. Kemudian berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar. Waqala Ibnu Hajar la yajibu alaihima. Tidak wajib bagi keduanya, yaitu tidak wajib bagi orang yang mengetahui hilal dengan cara hisab atau dengan cara ilmu perbintangan. Bal yajuzu lahuma faqat, akan tetapi hanya hukumnya boleh, ya tidak wajib dan juga tidak dilarang, namun dia hanya boleh, hukumnya mubah, yajuz boleh, ya tidak berdosa, tidak juga dilarang. Bal yajuzu lahuma faqat wala yujzi'uhuma, dan tidak terhitung sebagai puasa Ramadan. Artinya apa? Dia harus mengkodok puasa pada hari tersebut meskipun dia sudah berpuasa di hari tersebut. Ini menurut Allamah Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Namun ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat dari Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Ya, sama seperti pendapat Ibnu Hajar, bahwasanya bagi orang yang mengetahui ya hilal Ramadan, masuknya hilal bulan Ramadan dengan cara hisab atau dengan cara perbintangan, maka orang tersebut boleh berpuasa di hari tersebut. Namun kalau menurut Al-Khatib Asy-Syirbini, ya, puasa tersebut itu sudah terhitung sebagai puasa Ramadan sehingga tidak perlu mengkodok lagi pada hari tersebut. Namun menurut Ibnu Hajar dan juga Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, keduanya bersepakat bahwasanya tidak boleh taklid ya kepada orang yang mengetahui hilal Ramadan dengan cara hisab dan juga cara ilmu perbintangan. Wal hasibu. Kemudian apa yang dimaksud dengan al hasib, ahli hisab? Di sini dijelaskan man ya'tamidu manazilal qamari wa taqdira siyarihi, yaitu orang yang menggunakan ya perlintasan bulan dan juga memperkirakan perjalanan bulan tersebut. Ini adalah ahli hisab. Wal munajjim, kemudian ahli perbintangan. Man yara anna awwala syahri tulu najmi al fulani, yaitu orang yang mengetahui bahwasanya ya awal bulan itu dari terbitnya bintang-bintang tertentu. Ini adalah al munajjim. Kemudian di sini dijelaskan ahadiha ya bistikmali sya'bana salasina yauman. Kemudian syarat yang pertama tadi ya, syarat yang ke berapa tadi? 6, 7 dan ke-8 ini adalah syarat tambahan yang ditambahkan oleh Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri ya. Kemudian kita akan kembali ke syarat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ahadiha bistikmali sya'bana salasina yauman. Puasa Ramadan itu wajib ya dengan syarat yang pertama, ya ini ahadiha bistikmali sya'bana salasina yauman, dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Al makna annal awal minal umuril lati yajibu shaumu ramadana bi wujudi wahidin minha istikmalu sya'bana salasina yauman. Kemudian ya syarat pertama perkara pertama yang wajib puasa Ramadan dengannya yaitu adalah dengan cara menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hatta law ra'a hilala sya'bana wahidun walam yasbut indal hakim. Ya meski yang melihat hilal Sya'ban tersebut hanya satu orang, walam yasbut indal hakim, dan tidak tidak diterima oleh hakim. Sabata Ramadanu fi haqqihi bistikmali sya'bana salasina min ru'yatihi. Maka bulan Ramadan ya bagi dirinya yaitu dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari ya dari ru'yahnya dia, dari hasil
penglihatan dia terhadap bulan Sya'ban tersebut. Jadi maksudnya seperti ini kan, di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan maka perlu adanya 2 orang saksi yang melihat hilal bulan tersebut. Nah, apabila hanya ada 1 orang yang melihat hilal bulan Sya'ban, ya, maka hal tersebut tidak diterima oleh hakim. Ya, persaksiannya tidak diterima oleh hakim. Maka wajib baginya dia berpuasa Ramadan ketika dia sudah genap 30 hari bulan Sya'ban dari hasil penglihatan dia terhadap ru'yah hilal Sya'ban. Jadi kan dia yang melihat hilal sendiri, hanya 1 orang. Maka itu persaksiannya tidak diterima oleh hakim. Kenapa? Karena membutuhkan 2 saksi untuk bulan-bulan selain Ramadan. Ya. Nah, bagi dia maka wajib dia berpuasa Ramadan di bulan Ramadan ketika dia sudah genap bulan Sya'ban 30 hari. Ini juga dalam keadaan ketika tidak terlihat hilal pada tanggal 30 Sya'ban atau terdapat misalkan adanya awan, ya, atau adanya orang yang bersaksi melihat hilal namun persaksiannya tertolak seperti persaksiannya orang-orang fasik, ya, atau orang-orang atau perempuan atau anak-anak, maka persaksiannya tidak diterima. Maka wajib menggenapkan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Wasaniha bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Ya, kemudian yang kedua yakni dengan melihat hilal bagi orang yang melihatnya. Jadi yang wajib puasa Ramadan tersebut hanya orang yang melihatnya saja. Wa in kana fasiqan, meskipun orang yang melihat hilal tersebut adalah orang fasik. Nah, kita bacakan syarahnya. Al-hilalu ma'rufun. Kemudian hilal itu adalah sesuatu yang ma'ruf, sudah kita ketahui. Wa innama yakunu hilalan al-lailatal ula wasaniyata wasalisata summa huwa qamar. Maka yang disebut dengan hilal yaitu apabila ya bulan tersebut adalah pada di malam pertama dan malam kedua dan malam ketiga. Adapun malam setelahnya maka disebut dengan qamar, bulan biasa. Wal makna anna thani minal umuril lati yajibu shaumu ramadana biwujudi wahidin minha ru'yatu syakhsi walau fasiqan al-hilala fa yajibu alaihi bihas shaum. Nah, maksudnya adalah ya, cara menetapkan wajibnya bulan Ramadan yaitu dengan cara seseorang melihat hilal dan orang tersebut ya walau dia orang fasik fa yajibu alaihi biha, so maka wajib bagi orang yang melihat hilal tersebut berpuasa meskipun dia persaksiannya nanti ditolak oleh hakim seperti dia orang fasik, ya. Wa salisuha bi thubutihi fi haqqihi man lam yarahu bi adli syahadah. Kemudian yang ketiga yakni dengan ya wajib puasa Ramadan bagi orang yang tidak melihat hilal dengan adanya persaksian adlu syahadah. Nah, apa yang dimaksud dengan adlu syahadah? Di sini dijelaskan adlu syahadati man lam yartakib kabiratan wa lam yusirra ala saghiratin wa khalabat ta'atahu ma'asiyahu. Yaitu orang yang tidak terjatuh ke dalam dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, wa khalabat ta'atuhu ma'asiyahu, dan ketaatannya itu lebih banyak daripada kemaksiatannya. Wa kana hurran rasyidan za muru'atin yakizan natiqan sami'an basiran. Kemudian dia merdeka, ya, rasyidan, memiliki kematangan berpikir, za muru'ah, memiliki akhlak yang baik, yakizon, dalam keadaan sadar, natikon, bisa berbicara, samian, bisa mendengar,
basiron bisa melihat. Fala yakfi fasikun wa sobiyun wa abdun wa mro'atun. Maka tidak cukup dengan persaksian seorang fasik, kemudian anak-anak, kemudian budak, kemudian seorang perempuan. Maka tidak disebut sebagai adlu syahadah. Nah, apabila ada satu orang adlu syahadah yang melihat hilal, kemudian dia bersaksi di hadapan hakim bahwasanya dia melihat hilal, maka wajib bagi hakim untuk menetapkan bahwasanya besok adalah puasa Ramadan dengan persaksian adlu syahadah tersebut. Ya, kemudian wajib bagi ya orang-orang dengan persaksian satu orang adlu syahadah tersebut berpuasa Ramadan di besok di esok harinya. Ya. Wala tustaratul hurriyatu wadzukuratu fi adli riwayah. Kemudian tidak disyaratkan ya al-hurriyah merdeka ya dan juga laki-laki untuk adlu riwayah. Jadi perbedaan antara adlu riwayah dengan adlu syahadah hanya pada syarat merdeka dan syarat laki-laki ya. Jadi perempuan itu adalah adlu riwayah. Kemudian budak itu adalah adlu riwayah namun bukan adlu syahadah. Wal makna anna thalitha minal umuri lati yajibu shaumu ramadana biwujudi wahidin minha thubutuhu inda qadin bi ru'yati adli syahadatil hilal ba'dal hurubi wa in kana hadidal basar. Maknanya adalah ya menentukan wajibnya puasa Ramadan yang ketiga ya ini dengan cara ya telah tetapnya puasa Ramadan ya telah tetapnya bulan Ramadan di sisi hakim dengan persaksian satu orang syahadah ya adlu syahadah bahwasanya dia melihat hilal ba'dal huruf setelah terbenamnya matahari wa in kana hadidal basar ya apabila dia seorang yang memiliki penglihatan yang tajam. Jadi dalam melihat hilal Ramadan itu tidak menggunakan alat-alat bantu penglihatan. Jadi hanya mata kosong tanpa adanya alat bantu penglihatan. Jadi yang biasanya bisa melihat hilal tersebut adalah orang yang memiliki ya pandangan yang tajam. Warabi'iha bi ikhbari adli riwayatin mausukin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla aw ghairi mausukin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Kemudian yang keempat yaitu dengan adanya kabar dari adlu riwayah. Jadi adlu riwayah sudah kita sebutkan yaitu sama dengan adlu syahadah, hanya saja pada adlu riwayah tidak disyaratkan ya merdeka dan laki-laki. Mausukin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Ya, jadi terdapat kabar dari adlu riwayah yang terpercaya ya. Baik itu di dalam hatinya dia meyakini kejujurannya atau tidak, maka wajib bagi orang yang mendapat kabar tersebut juga puasa Ramadan. Au ghairi mausukin bihi atau orang yang tidak terpercaya itu ya ini bukan orang yang adlu riwayah seperti orang fasik. Ya. In waqa'a fil qalbi sidquh dengan syarat dia yakin bahwasanya orang fasik tersebut jujur dalam perkataannya, maka wajib baginya orang yang mendapatkan berita tersebut dari orang yang fasik tersebut ya berpuasa Ramadan. Adlu riwayati man ijtama'at fihi syurutu adli syahadah. Yang dimaksud dengan adlu riwayah yaitu orang yang pada dirinya terpenuhi syarat-syarat adlu syahadah siwal hurriyati wa dzukurah kama alimta, kecuali ya syarat dia harus merdeka dan syarat dia harus laki-laki ya sebagaimana yang telah kita ketahui. Wal muradu bihi huna man lam yuhad alaihi kadzibun indal mukhbar. Yang dimaksud di sini adalah yaitu orang yang tidak dikenal bahwasanya dia pernah berdusta indal mukhbar di sisi orang yang mendapatkan berita
tersebut. Ya, jadi orang tersebut tidak terkenal atau tidak pernah tidak diketahui oleh orang yang menerima kabar tersebut sebagai orang yang suka berbohong. Wal makna anna rabi'a minal umuri allati yajibu shaumu ramadana biwujudi wahidin minha ikhbaru man lam yu'had alaihi kadzibun indal mukhbari annahu ra'al hilal. Maksudnya yaitu yang keempat, cara penetapan wajibnya puasa Ramadan yang keempat, yakni ya dengan adanya kabar yang disampaikan oleh orang yang tidak dikenal padanya berbohong menurut orang yang mendapatkan berita tersebut. Annahu ra'al hilal, bahwasanya dia melihat hilal. Au annal hilala sabata, atau bulan hilal Ramadan telah ditentukan, telah ditetapkan. Fi ma yuwafiqu matla'uhu matla'a mahallihi, atau ya hilal Ramadan tersebut telah ditetapkan di daerah yang memiliki waktu terbit dan terbenamnya matahari yang sama dengan daerahnya. Ya. Bisyarti an la ya'taqida khata'uhu, dengan syarat ya dia tidak meyakini bahwasanya orang yang mengkabarkan tersebut itu adalah keliru kabarnya. Wa ikhbaru man uhida alaihi kadzibun indal mukhbari bidzalik, dan juga adanya kabar yang disampaikan oleh orang yang dikenal sebagai orang yang pernah berbohong indal mukhbari bidzalik, menurut orang yang mendapatkan berita tersebut, misalkan orang fasik ya, misalkan orang yang suka minum khamar dan seterusnya, maka dia tidak dipercaya ucapannya ya, karena dia kemungkinan berbohong. Dengan syarat ini taqoda sidqahu, jika dia yakin bahwasanya berita yang disampaikan orang fasik tersebut itu benar adanya, dia jujur dalam perkataannya. Wa in kana fasiqan aw sabiyan, meskipun orang yang mengkabarkan tersebut adalah orang fasik atau anak-anak. Jadi perbedaan antara kalau orang yang mengkabarkan tersebut adalah adlu riwayah seperti perempuan atau budak, maka wajib juga berpuasa Ramadan bagi orang yang mendapatkan kabar tersebut dari wanita atau budak tersebut, yang mana wanita dan budak tersebut ya mengabarkan bahwasanya ia melihat hilal. Baik dia percaya dengan ucapannya atau tidak percaya, dengan syarat dia tidak meyakini bahwasanya dia telah keliru atau berbohong dalam ucapannya. Ya, berbeda dengan orang fasik atau anak-anak yang mana tertolak juga, bukan termasuk adlu riwayah dan juga tertolak persaksiannya di hadapan hakim. Maka wajib juga bagi orang yang melihat hilal tersebut meskipun dia fasik, dan juga wajib bagi orang yang mendapatkan kabar dari orang fasik tersebut, dengan syarat ya orang yang mendapatkan kabar tersebut dia yakin bahwasanya ucapan orang fasik tersebut itu benar adanya, jujur dalam perkataannya, maka juga dia wajib berpuasa Ramadan dengan kabar tersebut ya, dari orang fasik bahwasanya dia melihat hilal Ramadan. Wa khamisiha, kemudian yang kelima, bidzanni dukhuli Ramadana bil ijtihadi fi manish. Kemudian yang kelima yaitu dengan dugaan, ya, menduga masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang samar baginya ya masuknya bulan Ramadan. Al makna annal khamisa minal umuri allati yajibu shaumu Ramadana biwujudi wahidin minha dhannu dukhulihi bil ijtihadi fi haqqi man ishtabaha alaihi Ramadanu bi khairihi linahwi habsin. Maksudnya yakni yang kelima adalah kelima dari hal-hal yang puasa Ramadan wajib dengan adanya salah satu dari hal-hal tersebut, yakni dhannu dukhulihi bil ijtihad, yaitu menduga masuknya bulan Ramadan dengan cara ijtihad,
fi haqqi man istabaha alaihi Ramadan bi khairihi, bagi orang yang samar baginya Ramadan dengan selain Ramadan. Binahwi habsin, seperti orang yang sedang tertahan. Misalkan ada orang yang ditahan dalam ruangan tertutup, ya tidak bisa mengetahui informasi dari luar, tidak mengetahui waktu, ya tidak bisa melihat matahari di luar, maka wajib baginya berijtihad, yang menduga apakah puasa Ramadan apakah Ramadan sudah tiba atau belum, maka wajib baginya berijtihad. Tsumma in waqa'a shaumu fihi fa'adaun. Kemudian apabila dia ijtihadnya benar dan dia berpuasa di bulan Ramadan, dia di waktu yang tepat, di waktu yang benar, fa'adaun, maka dia termasuk, ya puasanya tersebut termasuk adaun, yakni berpuasa atau beribadah di waktu yang semestinya. Au ba'dahu, atau ternyata dia berpuasa setelah bulan Ramadan, faqadun, maka puasa tersebut terhitung sebagai puasa qadha, ya. Au qablahu, atau ternyata dia berpuasa sebelum bulan Ramadan, waqa'a naflan, maka puasanya tersebut terhitung sebagai puasa sunnah. Wa shamahu fi waqtihi in adrakahu wa illa qadahu. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan apabila dia mendapati bulan Ramadan, wa illa qadahu, kalau dia tidak mendapati, ya, bulan Ramadan dengan puasanya tersebut, maka dia wajib mengqadhonya. Ini terkait cara penetapan bulan-bulan ini adalah terkait cara penetapan bulan Ramadan. Jadi secara umum penetapan bulan Ramadan ini dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya secara umum, ada yang sifatnya secara khusus. Yang dimaksud secara umum yakni dia berlaku untuk banyak orang. Kemudian yang dimaksud dengan secara khusus yakni dia berlaku untuk sebagian orang saja, tidak untuk seluruh orang. Dan di antara cara penetapan Ramadan secara umum yang berlaku untuk semua orang itu ada dua, yaitu dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini ketika tidak terlihat hilal Ramadan pada tanggal 30 Sya'ban, atau ada orang yang melihat hilal Ramadan namun ya dia persaksiannya tertolak di hadapan hakim. Misalkan orang yang melihat hilal Ramadan tersebut adalah orang fasik atau perempuan atau anak-anak, maka persaksiannya tertolak. Maka wajib menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian berpuasa Ramadannya di keesokan harinya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yakni dengan adanya persaksian orang yang melihat hilal Ramadan di hadapan hakim. Ya, adanya satu orang adlus syahadah yang bersaksi bahwasanya dia melihat hilal Ramadan. Sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan adlus syahadah tadi, ya. Yaitu yang muslim, ya. Kemudian dia tidak terjatuh ke dalam dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa besar, kemudian ketaatannya lebih banyak dibanding kemaksiatannya, kemudian dia merdeka dan seterusnya, ya. Dia laki-laki dan seterusnya, maka dia adalah adlus syahadah. Dan apabila ada satu orang adlus syahadah melihat hilal kemudian dia bersaksi di hadapan hakim, asyhadu anni ra'aitu hilal, saya bersaksi bahwasanya saya melihat hilal, kemudian diterima oleh hakim, kemudian hakim memutuskan bahwasanya besok adalah bulan Ramadan, maka wajib, ya, keesokan harinya puasa Ramadan dengan persaksian satu orang adlus syahadah tersebut. Ini adalah cara yang umum, cara yang berlaku secara umum bagi seluruh orang, yang berlaku untuk semua
orang. Jadi ada dua, dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian yang kedua, yakni dengan adanya persaksian adlu syahadah, satu orang adlu syahadah bahwasanya dia melihat hilal Ramadan. Adapun yang lainnya itu adalah cara penetapan Ramadan yang secara khusus, yaitu untuk kalangan tertentu saja, orang-orang tertentu saja, ya. Kita lanjutkan. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya. Islamun wa aqlun wa naqa'un min haidin wa nifasin wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisawmi. Kemudian syarat-syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua akal, yang ketiga suci dari adanya haid, ya, dan semisalnya. Yang keempat wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisawm. Kemudian mengetahui bahwasanya ya hari tersebut atau waktu tersebut itu qabilan lisawm, yang dapat menerima puasa. Dalam artian hari tersebut merupakan hari yang dibolehkan padanya berpuasa, bukan hari yang diharamkannya berpuasa. Wal makna anna syarta sihhati shaumi walau naflan wujudu arba'ati asya'a fis shaim. Yakni maksudnya adalah syarat sehat, syarat absahnya puasa meskipun puasa tersebut adalah puasa sunnah, yakni dengan adanya 4 hal pada seorang yang berpuasa. Yang pertama ahaduha islamuhu. Syarat yang pertama adalah Islam. Fala yasihu minal kafiri bi anwa'ihi. Maka puasa itu tidak sah dari orang kafir, ya. Baik dia kafirnya adalah kafir zimmi atau kafir harbi atau kafir asli atau kafir murtad. Ya, segala macam orang-orang kafir, maka dia tidak sah puasanya. Saniha, yang kemudian yang kedua akluhu, kemudian dia harus berakal. Fala yasihu minal majnun, maka tidak sah bagi orang yang gila. Ya, orang gila tidak sah puasanya. Salisuha naqa'uhu minal haidi wan nifas. Kemudian yang ketiga yakni ya sucinya dari haid dan nifas. Fala yasihu minal haidi wan nufasa. Maka orang yang sedang haid dan sedang mengalami nifas tidak sah puasanya. Bal yahrumu alaihima al-imsaku biniyatihi. Bahkan haram bagi keduanya, yakni orang yang sedang haid dan sedang nifas, yakni imsak, menahan diri dari makan dan minum dengan niat puasa. Bitalabusi bil ibadatil fasidah, karena dia ya telah melakukan ibadah yang fasidah, ibadah yang fasid, yang sia-sia, yang tidak sah, tidak diterima darinya. Rabi'uha, kemudian yang keempat ilmuhu biqaunil waqtil ladzi yasumuhu qabilan lisawm. Syarat yang keempat yakni dia mengetahui bahwasanya waktu yang ia berpuasa pada hari tersebut, pada waktu tersebut qabilan lisawm, dapat menerima puasa. Ai laisa minal ayyamil lati yahrumu shaumuha, yakni bukan termasuk hari-hari yang diharamkan berpuasa di hari-hari tersebut. Wahya, ya apa saja puasa-puasa yang diharamkan, hari-hari apa saja yang diharamkan padanya puasa. Di sini disebutkan yaumal id, 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamut tasyriqi mutlaqan, kemudian hari-hari tasyrik, ya sifatnya mutlak, ya baik dengan sebab atau tanpa sebab. Maka kelima hari ini yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan juga ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ini keharamannya sifatnya mutlak, ya. Wa yaumus syakki bila sababin, kemudian berpuasa di hari yaumus syak, pada hari syak, bila sababin, tanpa adanya sebab. Wa huwa yaumus salasina min Sya'bana, yaitu hari tanggal 30 Sya'ban.
idza tuhuditsa bi ru'yatil hilali. Apabila orang-orang itu membicarakan terkait hilal Ramadan, ya melihat hilal Ramadan pada malam harinya. Walam yashhad biha ahadun. Namun tidak ada satu orang pun yang bersaksi bahwasanya dia melihat hilal. Au syahida biha man yuraddu kasyibiyanin au abidin au fasaqah. Atau adanya orang yang bersaksi bahwasanya dia melihat hilal, namun dia persaksiannya tertolak seperti anak-anak atau budak atau orang-orang fasik, ya. Wa nisful akhir min sya'bana idza lam yasilhu bima qablahu wa lam yakun lisabab. Atau di apa namanya? Di pertengahan akhir bulan Sya'ban, yakni tanggal 16, 17, 18 hingga akhir Sya'ban, apabila dia tidak menyambungnya dengan sebelumnya, itu tanggal 15 dan seterusnya. Ya, 15, 14, 13. Jadi dia berpuasa dimulai dari tanggal 16 hingga seterusnya di bulan Sya'ban, maka ini tidak boleh. Namun kalau dia disambung dengan tanggal 15 Sya'ban, 16, 17 hingga sampai akhir Sya'ban, maka ini diperbolehkan. Walam yakun li sabab, dan dia tidak memiliki sebab, ya. Wahtarajna bi adami sabab fihi wa fi yaumi syaqi anna idza kana lahu kawirdin aw nadrin aw qada'in aw kafaratin fa innahu yasih. Kemudian kami berikan batasan dengan ada musabab, tanpa adanya sebab, pada apa namanya, di pertengahan akhir bulan Sya'ban dan juga di hari Syak. Amma idza kana lahu kawirdin. Ya, ini untuk memisahkan dari, ya, apabila seseorang tersebut memiliki sebab seperti adanya puasa sunnah, kebiasaan puasa sunnah. Misalkan dia memiliki kebiasaan puasa Senin Kamis. Nah, kebetulan di hari Senin itu bertepatan dengan Yaumusyak, ya tanggal 30 Sya'ban atau di pertengahan akhir Sya'ban, maka ini diperbolehkan berpuasa di hari tersebut. Au nazrin, atau adanya nazar, ya. Au qada'in, atau adanya qada puasa Ramadan. Au kafaratin, atau adanya kafarah, fa innahu yasih, maka ya sah puasanya. Jadi untuk keharaman berpuasa di hari Yaumusyak dan juga pertengahan akhir bulan Sya'ban ini sifatnya tidak mutlak. Diharamkan apabila dia tidak memiliki sebab. Kalau ada sebab seperti tadi yang telah kita sebutkan, maka puasanya sah. Wa biqaulina idza lam yasilhu bima qablahu. Amma idza wasalahu bihi bi an yasuma al-khamisa asyara wa tarihi wa yastamir fa innahu yasih. Dan juga keluar dari pembahasan apa yang kita sebutkan, idza lam yasilhu bima qablahu, apabila dia tidak menyambungnya dengan hari sebelumnya, yakni dari amma idza wasalahu bihi, dari apabila dia menyambungnya dengan yang sebelum pertengahan akhir bulan Sya'ban, seperti berpuasa di tanggal 15 dan seterusnya, kemudian berlangsung hingga akhir bulan Sya'ban, fa innahu yasih, maka dia puasanya sah. Falau aftara ba'dahu yauman walau bi udhrin imtana as-saumu ba'dahu. Nah, apabila dia tidak berpuasa setelahnya satu hari, misalkan dia dari 15, 16 berpuasa, namun di tanggal 17 Sya'bannya dia tidak berpuasa, meskipun karena adanya uzur, maka dia tidak boleh melanjutkan puasa di pertengahan akhir Sya'ban setelahnya. Maka sudah terputus uzurnya, apa namanya, sebabnya telah terputus. Baik, kita cukupkan saja ya, karena saya ada keperluan yang lain. Mohon maaf kalau ada keterbatasan saya dalam penyampaian, karena mungkin saya terlalu cepat atau mungkin saya ada belibet dalam menjelaskan, menyampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja melalui kolom komentar yang ada di channel Telegram.
atau karena saya juga menerjemahkannya kurang tepat, saya mohon maaf. Ya, silakan bertanya kalau ada hal-hal yang sulit untuk dipahami dari penjelasan saya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.